Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Selamat pagi, Bu. Nah, baiklah Ananda semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Ibu. Nah, baiklah. Sebelum pelajarannya kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Jadi mungkin bisa Nurul Ummi yang memimpin doanya. Silahkan, Nanda. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ananda semua, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi, saat saya menyebutkan nama kalian, silahkan acungkan tangan ya. Nurul Ummi. Hadir, Ibu. Ya, Nur Hikmah. Hadir, Bu. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memasuki materi yang baru, saya ingin mengajak kalian untuk merefresh kembali ingatan kalian tentang pembelajaran yang telah kita lakukan minggu lalu. Jadi, siapa yang masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Saya, Ibu. Ya, silahkan Nurul Ummi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membahas menyebutkan materi minggu lalu, yaitu tentang ruang lingkup biologi, di mana itu membahas tentang kajian ilmu biologi dan permasalahan-permasalahan biologi. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, pertemuan ini itu, Bu, membahas tentang salah satu permasalahan biologi. Ya, bagus sekali. Untuk materi selanjutnya, saya akan mencoba share screen. Ya, untuk materi selanjutnya itu adalah keanekaragaman hayati. Sudah tampil slide-nya? Iya, Ibu. Ya, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu mengelompokkan berbagai jenis makhluk hidup berdasarkan keanekaragaman hayati. Yang kedua, siswa mampu membedakan tingkat keanekaragaman hayati pada setiap jenisnya. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi wilayah penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang keempat, siswa mampu mengamati berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang terakhir itu, siswa mampu membuat hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan memberikan contohnya. Nah, sebelum melangkah ke inti materi, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Saya, Ibu. Bu. Ya, saya persilahkan Nurul Ummi dulu. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang sangat penting bagi kehidupan, seperti bumi, tumbuhan, hewan, dan bahkan mikroorganisme. Ya, baik. Nur Hikmah, silahkan.
Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari berbagai sumber makhluk hidup. Ya, terima kasih atas jawabannya semua. Jadi, keanekaragaman hayati itu adalah kesediaan keanekaragaman sumber daya hayati. Sumber daya hayati ini berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah seperti keanekaragaman genetik, keanekaragaman antara jenis, keanekaragaman ekosistem. Itu menurut Sudarsono tahun 2005. Kemudian, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat unik ya, karena keanekaragamannya tinggi, memiliki tipe oriental, Australian, peralihan, terus Indonesia juga kaya akan flora Malaysiana, terus kaya akan tumbuhan endemik, dan terdapat banyak hewan-hewan langka yang ada di negara kita ini. Ya, ada yang tahu salah satu jenis keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, spesies, sama ekosistem. Ya. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi, ya. Kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dalam lingkungan fisik masing-masing. Kemudian kalau dalam tingkat spesies itu, keanekaragamannya mencakup keseluruhan spesies yang ditemukan di bumi, baik tumbuhan dan satwa liar. Saya ingin bertanya kembali, kalau saya mengatakan atau berbicara tentang keanekaragaman hayati, apa yang terlintas di pikirannya kalian atau apa yang kalian ketahui kalau berbicara tentang keanekaragaman hayati? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, keanekaragaman variasi yang terdapat pada makhluk hidup. Baiklah. Ya, jadi terima kasih atas jawabannya anak-anak semua. Jadi keanekaragaman hayati itu merujuk pada berbagai kehidupan biologis di bumi, jumlah spesies tumbuhan, satwa liar, hewan, mikroorganisme, keragaman genetik dalam suatu spesies. Itu sudah termasuk keanekaragaman ekosistem di bumi seperti padang pasir, hutan, hutan hujan, terumbu karang. Jadi semuanya adalah bagian dari keragaman biologis bumi. Jadi saya tadi sudah membahas beberapa poin pentingnya ya, seperti pengertian keanekaragaman hayati, jenis-jenis keanekaragaman hayati, lalu kita melangkah ke manfaat flora dan fauna di Indonesia. Baik, Ibu. Sama halnya dengan manfaat keanekaragaman hayati, yaitu sebagai sumber pangan, perumahan, dan juga kesehatan, kemudian sebagai sumber plasma nutfah, kemudian manfaatnya ekologi, manfaat keilmuan, manfaat keindahan, juga sebagai sumber pendapatan. Nah, Ibu mau berikan pertanyaan kembali. Siapa yang bisa mengelompokkan jenis-jenis keanekaragaman hayati? Saya, Ibu. Ya, silakan. Siapa itu? Terlum nih. Iya.
Baik, secara garis besar itu keanekaragaman hayati dikelompokkan menjadi tiga tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Jadi yang kamu sampaikan itu sudah benar ya. Nah, pertanyaan kedua. Sebutkan contoh keanekaragaman hayati pada setiap jenisnya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Hikmah. Adapun contoh dari keanekaragaman hayati yang pertama itu pada tingkat gen, yaitu misalnya pada manusia ada berambut pirang dan ada pula juga yang hitam. Yang kedua, tingkat ekosistem. Pada ekosistem ini, hutan hujan tropis itu tentu berbeda dengan ekosistem padang pasir. Yang ketiga, dan tingkat spesies itu contohnya kucing domestik atau Felis catus dan kucing liar atau Felis silvestris, sama-sama makhluk hidup bergenus Felis, namun berbeda spesies. Ya, baiklah. Saya rasa jawabannya sudah sangat jelas ya. Baiklah, pertanyaan terakhir ya. Sebutkan 3 zona penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik, Bu. Ya, silahkan Nurul Ummi. Zona penyebaran keanekaragaman di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu zona oriental, Australasia, dan zona peralihan. Ya, jawabannya sudah tepat ya. Saya rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Tidak ada, Ibu. Ya, terima kasih jika tidak ada. Saya berharap Tidak ada, Bu. Saya berharap Ananda semua ke depannya bisa menjadi orang yang sukses, diberikan kesehatan selalu untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberikan tugas kepada Ananda semua. Tugasnya itu membaca beberapa materi tentang pembelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Nanti saya infokan di grup WA-nya tentang materi yang akan kita pelajari ya. Baik, Ibu. Baik. Ya, baiklah. Semangat terus belajarnya. Semoga menjadi orang yang sukses. Amin. Baiklah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Ibu. Oke.